Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan bahas tentang materi suku banyak atau polinomial. Materi ini diajarkan pada matematika kelas 11 perminatan. Jadi yang pertama, kita akan membahas pengertian suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Secara umum, suku banyak dalam teori X yang berderajat n berbentuk an xn ditambah an kurang 1 xn kurang 1 ditambah a1x sampai a0. An merupakan koefisien xn. Yang ini an kurang 1 ini merupakan koefisien xn kurang 1 dan seterusnya. A0 merupakan konstanta, yaitu yang tidak mengandung variabel x. X adalah bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri yaitu 1, 0, 1 sampai seterusnya. Derajat suku banyak adalah pangkat tertinggi dari variabel x. Contoh soalnya, tentukan derajat dan koefisien dari x kuadrat dari suku banyak berikut. Ini adalah soal. Oke. Untuk yang pertama, derajatnya adalah 5. Mengapa? Karena pangkat tertinggi dari suku ini adalah pangkat 5. Yang ini. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah min 6. Ini adalah min 6. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 1. Yang nomor 2, ini bukan merupakan suku banyak karena ada bilangan pangkat yang bukan bilangan cacah, yaitu min 4 dan akar 3. Oke, sampai sini jika ada yang kurang jelas dapat bertanya nanti ya. Oke, selanjutnya ya, menghitung nilai suku banyak. Yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi, dan yang kedua dengan cara pembagian sintesis Horner. Untuk yang pertama dengan cara substitusi, caranya yaitu mengganti nilai x yang diketahui ke dalam setiap variabel x pada fungsi suku banyak. Dan soalnya, tentukanlah nilai suku banyak x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 1 untuk x sama dengan 2. Kita tuliskan ke dalam fungsi fx adalah x pangkat kurang 6x ditambah 1, sehingga nilai suku banyak untuk x sama dengan 2 yaitu, kita ganti start nilai x itu dengan angka 2, yaitu jadi f2 x pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 6x menjadi min 6 dalam kurung 2. Kemudian kita sederhanakan, 2 pangkat 3 8, 6 pangkat 12 pangkat 1, dan jumlahnya akan menjadi min 3, jadi hasilnya adalah min 3. Kemudian dengan cara pembagian sintetis Horner. Contoh soalnya, itulah nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kurang 5 untuk x sama dengan 4, atau biasanya itu dituliskan f4. Penyelesaiannya langkah-langkah pembagian sintetis Horner yaitu, yang pertama, tuliskan semua koefisien dari variabel x dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah atau konstanta. Kita tuliskan variabelnya. Pangkat paling tinggi yaitu x pangkat 3, koefisiennya ada 1, kemudian pangkat 2 tidak ada, maka nilainya 0 karena tidak ada. Kemudian untuk pangkat 1 yaitu nilainya min 1, jelas itu min 1. Kemudian untuk konstanta atau x pangkat 0 yaitu min 5. Setelah kita dapat semua ini, kemudian kita membuat bagan
seperti di bawah ini. Nah, ini bagiannya. Kemudian kita tuliskan X pangkat 4. Nah, nilai X ini ya. Kita tuliskan semua koefisiennya dari yang tertinggi ke terendah, yaitu 1, 0, min 1, dan min 5. Caranya ya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, tuliskan saja angka yang pertama yaitu 1 ke bawah. Kita turunkan ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai X. Itu dikali 4, hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan, 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita kalikan lagi 4, yaitu 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan, min 1 ditambah 16 hasilnya 15. Kemudian kita kalikan kembali, 15 dikali 4 hasilnya 60. Kemudian kita jumlahkan, di 5 kurang tambah 60 hasilnya adalah 55. Oke. Maka angka yang terakhir ini adalah merupakan nilai suku banyak. Jadi nilai suku banyak F sama 4 adalah 55. Gimana? Gampang kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi suku banyak. Pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada perkalian. Untuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan, ada syarat harus dipenuhi, yaitu suku harus sejenis. Maksudnya itu variabel dan pangkat harus sama, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, diketahui Px sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kurang 1, dan Dx sama dengan 4x kurang 5. Tentukan derajat dari yang pertama dijumlahkan, yaitu 4x tambah 2x, yang kedua ini dikurangkan, dan ketiga dikalikan. Oke, langsung kita jawab untuk yang A, yaitu Px tambah Qx. Langsung kita jumlahkan saja. Kita tuliskan fungsinya tadi, x pangkat 3 dikurang 2x kurang 1 ditambah yaitu 4x kurang 5. X pangkat 3 ini tidak ada kawannya ya, langsung kita turunkan saja ke bawah. Kemudian min 2x ditambah 4x. Nah, ini pangkatnya sama, langsung kita jumlahkan, yaitu 2x. Kemudian konstanta dengan konstanta, min 1 ditambah min 5 hasilnya min 6. Kemudian derajatnya ini ada derajatnya 3 karena paling tinggi, pangkat paling tinggi di sini ada 3. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B, Px kurang Qx. Ini fungsinya kita tulis saja. Nah, ini untuk fungsi Px yaitu x kurang 2x kurang 1 dikurang Qx nya yaitu 4x kurang 5. Kita buka kurung, 4x dikali negatif, jadi negatif, min 5 dikali negatif jadinya positif ya, karena ini negatif. Selanjutnya kita sederhanakan yang sejenis, dan hasilnya x pangkat 3 langsung kita turunkan saja. Kemudian min 2x dengan min 4x hasilnya min 6x. Kemudian min 1 tambah 5 hasilnya yaitu 4. Maka derajatnya 3 karena pangkat paling tinggi adalah 3. Kemudian perkalian, yaitu Px dikali Qx, x pangkat 3 dikurang 2x kurang 1 dikali 4x kurang 5. Nah, kita kalikan saja x pangkat 3 dan dengan sifat distribusi perkalian, x pangkat 3 dikalikan dengan 2x dikalikan sebelah semua, kemudian min 1 dikalikan ke sebelahnya yaitu 4x kurang 5. Berarti kita kalikan saja dan ke dalamnya, maka hasilnya 4x pangkat 3 x pangkat dikali 4x pangkat
5x pangkat 3. Kemudian min 2x dikali 4x hasilnya min 8x kuadrat. Kemudian min 2x dari min 5 hasilnya positif 10x. Min 1 kali 4x min 4x min 1 kali min 5 hasilnya positif 5. Kemudian kita sederhanakan, 4x pangkat 4 tetap 5 min 5x pangkat 3 tetap juga nggak ada kawan. Kemudian min 8x pangkat 2 tetap. Kemudian 10x kurang 4x hasilnya 6x ditambah 5. Maka ini adalah hasil dari perkalian px dikali qx. Derajatnya yaitu 4 karena derajat paling tinggi pangkat paling tinggi maksudnya yaitu 4. Oke, sampai sini cukup mudah kan? Jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas ragu, bisa tanya langsung kepada saya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu membahas tentang materi pembagian skor banyak. Jadi untuk pembagian skor banyak ini ada dua cara yang digunakan. Pertama, cara pembagian metode susun atau cara biasa. Yang kedua, itu cara metode Horner-Kino atau biasa disebut dengan Horner bertingkat. Untuk yang pertama yaitu cara pembagian metode tersusun. Kita buat dulu ilustrasinya ya sebelum kita langsung ke contoh soal. Misalkan 25 dibagi 3. Ini itu disebut yang dibagi, yang 3 ini disebut pembagi, dan 7 ini disebut hasil bagi, 4 ini disebut sisa bagi dan sisa pembagian. Kita buat modelnya bisa menjadi 25 ditambah 25 tambah 4. Bisa kita buat kembali fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Keterangannya fx itu yang dibagi, px itu pembagi, hx itu hasil bagi, dan sx itu sisa pembagian. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa jika 4x pangkat 3 ditambah 5x kurang 7 dibagi 2x tambah 3. Kita selesaikan dengan cara pembagian biasa seperti yang sebelumnya itu. Caranya yaitu kita urutkan derajat paling tinggi ke yang terendah. Jadi kan paling tinggi 4x pangkat 3 berarti x pangkat 3 ditambah ini karena tidak ada ya x pangkat 2 kita buat 0. Kita bagi dengan 2x tambah 3. Kita lihat di sini yang mau dibagi itu 4x pangkat 3 ya. Sedangkan pembagiannya 2x pangkat 1. Berarti untuk pangkatnya itu sendiri 3 dibagi dengan 1. Karena kita pembagian eksponen berarti pembagian itu dikurang, jadi dikurang 1. Nah, berarti hasilnya x pangkat 2. Kemudian koefisiennya 4, sini 2. Berarti pembagian 2 hasilnya 2. Berarti 2x pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 2 ini kita kalikan ke ini semua. Berarti 2x pangkat 2 dikali 2x tambah 3. Kemudian 2x pangkat 2 ini dikali 2x tambah 3 berarti x ditambah 6x pangkat 2. Dipahami? Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Di sini 4 kurang 4 hasilnya 0. Nah, x ya. Habis ya. Kemudian 0 dikurang 6. Hasilnya itu berarti min 6x pangkat 2. Kemudian yang 5x ini kita turunkan saja. Kemudian di sini yang mau dibagi min 6x pangkat 2.
Kemudian min 3x pangkat min 1 ini kita kalikan dengan 2x tambah 3 ini. Jadi min 3x kali 2x hasilnya min 6x pangkat 2, min 3x kali 3 hasilnya min 9x. Oke, langsung kita kurangkan saja seperti biasa ya. Min 6 dikurang min 6 hasilnya positif ya, jadi ya jadi 0. Di sini habis sudah karena kemudian 5 dikurang min 9 hasilnya 5 ditambah 9 14x. Untuk min 7 di sini kita turunkan saja seperti biasa. Terus lihat lagi yang mau dibagi itu 14x karena pembaginya 2x. Kalau sudah satu berarti hasilnya 14 2 berarti hasilnya 7. Jadi 7 positif 7 kali 2x 14x, 7 kali 3 hasilnya 21. Kita kurangkan seperti biasa, 14 dikurang 14 hasilnya 0, min 7 dikurang 21 hasilnya min 28. Maka hasil bagi 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7. Kalau ditanya sisanya berarti ini min 28, ini sisa pembagiannya. Oke, bagaimana, bisa dipahami? Cukup mudah sebenarnya kan. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara Horner-Kino atau Horner bertingkat. Cara ini digunakan untuk derajat pembagi yang tidak sama dengan 1, bisa pangkat 2, 3 atau seterusnya, ataupun pembagi yang sulit difaktorkan. Dengan syarat pangkat pembagi itu lebih kecil dari sebenarnya pangkat yang dibagi. Nah, soalnya ini kita kerjakan saja dengan cara Horner-Kino untuk bertingkat. Caranya, lihat untuk pembaginya bentuknya pangkat 2 ya, berarti kita menggunakan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, itu konstanta. Atau kita cari dulu pembaginya, kita tentukan k1 dan k2. Untuk k1 nya itu min q per a, sini min q nya min garis 2, a nya 1, berarti min dan kurung min 2 per 1, hasilnya itu positif 2. Kemudian k2 nya itu rumusnya min b per a, di sini b nya min 1 dan a nya itu positif 1, jadi min dan kurung 1 per 1, jadi hasilnya 1. Kalau sudah dicari pembaginya, kita buat bagan seperti ini, seperti Horner biasa ya. Hasilnya caranya caranya sama, yaitu kita tuliskan semua koefisien yang ada yang akan dibagi, kita urutkan pangkat paling tinggi ke pangkat paling rendah. Misalnya ini x pangkat 4 paling tinggi ya, berarti kita mulai x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 0 atau konstanta. Kemudian kita tuliskan koefisiennya. Di sini 1, x pangkat 3 tidak ada ya, kita tulis 0. Kemudian pangkat 2 nya di sini min 3 dan negatif 3. X pangkat 1 ini 2, konstantanya itu berarti min 1, negatif 1 ini ya. Kemudian kita buat K1 dan K2. K1 nya itu 2, K1 kita taruh di atas ya, kemudian K2 nya itu di bawah, taruh sebenarnya 1, 2, 1. Kemudian aturan kedua kita buat seperti ini. Ini maksudnya tidak diisi ya, karena memang seperti itu. Sini kita kosongkan, ini kita kosongkan karena pembaginya pakai 3 jika ya, berarti sampai 3 kalau pembaginya sampai 3. Lanjutkan, bisa paham? Sama seperti biasa, yang pertama ini kita turunkan karena tidak ada yang perlu dioperasikan. Ini bahwa ini satu ini dikalikan dengan pembaginya, itu 2, hasilnya letakkan di sebelah sini.
yaitu hasilnya 2. Kemudian kita jumlahkan, karena ini sudah habis ya, kita jumlahkan 0, ini kita ada tambah 1, ini kosong ya, hasilnya 1. Caranya sama seperti tadi, berarti 1 dikali 1 hasilnya K2 ini berarti sebelah sini hasilnya 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan pembagian di atas ini, 1 kali 2 hasilnya 2, kita tulis di sini 2. Kemudian contohnya positif 2 ya. Kalau sudah, ini sudah penuh nih ya, berarti kita tinggal operasikan, hasilnya 0. Kemudian sama seperti sebelumnya, 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Bagi yang ke 1 ini di atas 2 hasilnya 0 kali 2 hasilnya 0. Kan? Kemudian 4 ya. Oh ya, kita operasikan ya. Sampai sini selesai pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau kita nanti lanjutkan, sini kan 4 kali 1, kita tahu lah misalnya sini 24 ya. Tapi 4 kali 2 kan hasilnya itu 8 kan, itu sudah melewati koefisien ini ya, persataan ya. Berarti ini sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan lagi. Kita tanda-tandakan saja, oke, kosongkan saja kalau tidak isi. Kemudian kita gunakan hasilnya 1. Kita lihat soal di sini yang dibagi adalah X pangkat 4. Tentunya sistemnya sepakat 2 ya. Hasilnya ini 2 atau 4 2 hasilnya 2. Berarti ini kita buat sepakat 2, jumlahnya sepakat 1, kemudian sepakat 2. Ini berarti 3 bilangan pertama ini berarti hasil bagi X tambah X. Hasil bagi, jadi koefisien 1 kan X kuadrat, ini X pangkat 1, koefisien ini 1, 0, 0 karena tidak ada, kita 0, berarti 0. Kemudian yang sebelah ini merupakan sisa pembagian, nah ini ada 2, ada 1, kita ambil, nah ini X pangkat 0, sebenarnya X pangkat 1. Demikianlah cara untuk menyelesaikannya ya. Ini hasil bagi, yang ini merupakan sisa bagi. Kalau sini 3 berarti sesuaikan saja dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan, sebelah samping, sebelah ini. Sisanya ini SX sama dengan Pak X kurang 1. Ini Pak X kurang 1, 1. Oke. Bagaimana? Paham kan? Jika kurang paham bisa nanti ditanyakan saja. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Masih di suku banyak atau polinomial. Kita bahas tentang kesamaan suku banyak. Sebelum kita lanjut ke soalnya, kita harus tahu dulu apa itu kesamaan suku banyak. Misalkan 2 suku banyak berjalan misalkan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sama dengan a0. Kemudian dx sama dengan dx x pangkat n ditambah dn kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sama dengan 0 b0. Fungsi fx sama dengan dx dikatakan sama jika en sama dengan dn untuk x pangkat n. Jadi ini harus sama, oke. Kemudian an kurang 1 sama dengan dn kurang 1 untuk x pangkat n kurang 1. Demikian seterusnya sampai a0 sama dengan b0.
Oke, contoh soalnya kita buat, kita bahas. Tentukan nilai T yang memenuhi kesamaan X pangkat 3 dikurangi X ditambah 6 sama dengan X pangkat 3 dikali X kurang 2 dikali X kurang T. Seperti ini artinya dikalikan ya. Kita cari penyelesaiannya. Jadi menurunkan soalnya, ini ada ruas kiri dan kanan ya, berarti ruas ini harus sama koefisien X pangkat 3 dan hasil pilihan dari yang ini. Oke, berarti ini kita kalikan ke dalam ya, X kuadrat X kuadrat positif 3 ditambah negatif 2 hasilnya positif 1, ini 3 dikali min 2 hasilnya min 6 dari X kurang T. Kita lanjutkan untuk yang ruas kanan, berarti ini jika kita kalikan hasilnya X kuadrat dikali X pangkat 3, X kuadrat dikali min T hasilnya min X kuadrat, X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali min T hasilnya min X, min 6 dikali X hasilnya min 6X, kemudian min 6 dikali min T hasilnya positif 6T. Kemudian kita sederhanakan atau kita kelompokkan yang pangkatnya sama. Oke, X pangkat 3 ini dia kawannya ya, kita turunkan saja. Kemudian yang pangkatnya di sini ada min T dan X kuadratnya ya, kita keluarkan negatifnya sehingga ini menjadi T dikurang 1 X pangkat 2. Kenapa ini negatif? Nanti kita kalikan ini hasilnya sama dengan yang di atas, min kali T min T, min kali negatif 1 positif 1 hasilnya. Jadi untuk yang pangkat 1 min X dan min 6X, berarti negatifnya kita faktorkan adalah T tambah 6. Kemudian kita samakan posisinya untuk pangkat yang sama. Untuk X pangkat 3 sini 1 ya, dan tulisannya juga 1. X pangkat 3 ini tidak ada sebelah kiri, jadi kita buat 0. Sebelah yang ruas kanan berarti min 40 kurang 1. Kemudian untuk X pangkat 1 ruas kiri ada di min 7, ruas kanan min T pangkat 6. Untuk konstanta X pangkat 0 sebelah kirinya namanya 6T. Jadi kita menggunakan sifat persamaan untuk mencari. Di sini ada 3 persamaan, kita bisa memilih satu untuk menentukan nilai T ya. Yang paling gampang yang paling bawah ya, kita ambil 6 sama dengan 6T. T nya adalah 1 ya, karena 6 bagi 6, maka didapatkan untuk persamaan ini ya, maka nilai T adalah 1. Oke, gampang kan? Kemudian contoh yang kedua, hitunglah nilai M dan N jika diketahui 3X tambah 4 per X kuadrat kurang X kurang 2 dengan N per X tambah 1 tambah N per X kurang 2. Kita cari penyelesaiannya, kita tuliskan kembali soalnya. Ingat ini bentuk penjumlahan pecahan, jadi syaratnya harus sama koefisiennya ya. Jadi syaratnya untuk ini harus sama penyebutnya Pak. Kita kalikan saja X tambah 1 dan dikali X kurang 2. Kemudian kita akan silang X kurang dikali N, X tambah 1 dikali N. Dapat kita tuliskan seperti ini. Sekarang kita kalikan saja, kita kalikan ke dalam. Hasilnya
biasanya luas sebelah kiri ini perkalian dari yang luas kanan ya, jadi kita kalikan saja. Satu dikali 32 cara gampang untuk mengalikannya. Kemudian bahwa ini kan sama nih, ini kita coret saja karena sama ya. Tinggallah 3x tambah 4 sama dengan M kurung M tambah N X kurang 2M tambah N. Nah, yang ini pangkatnya 1 kita ambil atau kita dekatkan koefisiennya MX dengan MX, jadi M tambah N. Nah, X sebelahnya. Kemudian min 2M dengan N sama-sama konstanta ya. Bahwa 3 itu harus dengan N tambah N dan 1 harus dengan tambah N. Lalu sifat persamaan cukup banyak tadi ya. Ya, kita bisa saja. Kemudian ini 2N tambah N 4 2 hasilnya 2 ya. Karena N sama, berarti hasilnya M kurang 2N habis. Kemudian 3/4 dari 1, jadi M hasilnya min 1/3. Oke, jelas ya. Kita sudah dapat M nya nih, kita mencari N, kita substitusikan saja satu sama ini. Sederhana atau gampang sih tanya atasnya. Jadi dapat N-nya kegantingan 1/3 tambah N dengan 3. Jadi N-nya ke sebelah kanan ya. Dengan seperti soal sebanyak ini, terus kita bisa mencari nilai M dan N. Nah, di sini kalau kurang jelas atau berapa bisa tanyakan ke saya atau pelajari di seksama. Cukup gampang kan? Sebenarnya enggak. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.